Kurniawan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, semoga kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, petunjuk agar pembelajaran kita pada hari ini dapat sukses. Ya. Tentu untuk lebih lengkapnya kita baca doa dulu ya. Membaca doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini ya, pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Untuk itu Ananda Daniel dipersilakan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zikni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setelah tadi kita selesai berdoa, kemudian berikutnya Ustadz ingin memeriksa keadaan kalian terlebih dahulu. Kemudian pada pertemuan kita ini, Bapak juga ingin memeriksa kehadiran kalian. Bapak lihat saja ya. Apakah hadir semua hari ini atau ada temannya yang tidak hadir? Ada Pak. Ada. Siapa yang tidak hadir? Saiful, Saiful, Muhammad Ali, Ismayanti, Ismayanti, dengan Saiful Bashar. Iya, Saiful Bashar. 3 orang ini ya. Insyaallah sebentar nanti Ustaz masukkan di dalam daftar absen yang tidak hadir. Ini Ustaz lihat ini ya. Semuanya ini tentu semangat, tapi Ustaz lihat ini ada yang loyo-loyo ya. Ini perlu diberikan lagu Mars. Nanti tangannya bikin-bikin begini supaya semangat ya. Santun berwibawa. Kemudian Ustaz juga ingin bertanya kepada kalian, pada pertemuan yang lalu pelajaran apa yang sudah kita selesaikan? syarat kandungan, Syarat dan hukum nikah. dan rukun nikah atau rukun pernikahan ya. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang wali nikah, saksi, ijab kabul dan itu materi kita pada hari ini. Gimana, siap ini? Siap. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang bisa menjawab yang berhubungan dengan mahar? Yang bisa jawab? Silakan katakan. Ya, Ananda Sakinah, silakan. Mahar yang pernah saya lihat adalah mas kawin atau hadiah yang diberikan oleh si calon suami kepada si calon istrinya. Istrinya. Ya, mana aplausnya? Yang akan kita tuntaskan hari ini untuk kompetensi ini itu di kaki 3. Kemudian Ustaz juga ingin menjelaskan kepada kalian tentang
kompetensi dasar. Kemudian untuk indikator pencapaian kita selaraskan dengan 3.5. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 poin yang penting: wali nikah, ijab kabul, dan mahar. Anak-anak, Ustadz mohon perhatiannya ke depan. Di depan ini sudah terpampang gambar berupa stimulus yang Ustadz tayangkan ini di depan blackboard atau papan tulis ini. Ini gambar, kalian amati, kemudian kalian berikan tanggapan. Nah, tanggapan kalian ini merupakan respon balik dari kalian sebagai seorang peserta didik. Ya. Apa respon kalian terhadap gambar stimulus ini yang Ustadz tayangkan di depan papan tulis ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Ya. Ustadz persilahkan kepada Ananda Elsa untuk Jadi, memberikan Ustadz, tanggapan. Ya. Di gambar itu ada sebuah mahar atau mas kawin, Ya. pemberian calon suami kepada calon istri. Untuk gambar ini ya. Iya. Ya, ini betul sekali ya. Ya, mana teman-teman? Ya, ini gambar mas kawin atau mahar dari seorang calon suami kepada calon istri. Ya, kemudian gambar berikutnya mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Saya, Ustadz. Persilahkan. Ya. Yang saya lihat, Ustadz, Ya. ada wali, calon Ya. suami, 2 orang saksi, dan penghulu dari KUA. Penghulu dari KUA. KUA, Kantor Urusan Agama. Iya, benar sekali. Kemudian kita akan bagi kelompok. Kelompok ini kalian akan bagi ke dalam 5 kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan waktu kami untuk memaparkan materi kami yang berjudul tentang mahar. Mahar di dalam Islam memang tidak ditentukan berapa ukurannya, berapa besarnya. Tetapi materi yang telah kami sampaikan untuk kelompok lain, jika ada pertanyaan silakan diajukan. Saya ingin bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Sebut saja saya Dewi. Saya dijodohkan oleh kedua orang tuaku dengan seorang laki-laki yang sudah mapan untuk menikah. Tetapi saya menerima perjodohan itu, tetapi dengan satu syarat. Saya yang menentukan maharnya. Saya meminta mahar kepada laki-laki untuk memberikan sebuah rumah agar ketika sudah menikah kami bisa tinggal di satu rumah, tidak tinggal dengan orang tua. Tetapi mahar yang saya tentukan tidak disetujui oleh sang pria karena di luar dari batas kemampuan sang pria. Lalu sang pria menawar mahar tersebut agar sesuai dengan kemampuannya, dan saya menyetujui mahar yang telah ditawar itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh wanita yang menentukan mahar dan apakah boleh mahar ditawar? Mohon dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Ustadz Roshid, dalam kajiannya dia pernah berkata bahwa jika seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dengan mahar yang tidak ia sanggupi, maka si laki-laki boleh berkata jujur atau menyampaikan kepada si wanita tersebut bahwa dirinya tidak menyanggupi mahar tersebut. Dengan kata lain, kami berpendapat bahwa tawar-menawar mahar tersebut boleh dilakukan. Ya, itu yang kami sampaikan. Apakah kelompok 1 bisa memahaminya? Saya belum yakin.
hadis Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya. Sebagaimana dalam hadis, baik mahar adalah yang paling mudah. Ya, sekian dari jawaban dari kelompok kami. Puas. Ya, mana aplausnya? Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Jadi begini, ada seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan dengan mahar tertentu, tetapi mahar tersebut belum terbayar. Pada suatu hari, si suami menceraikan si istri. Pertanyaannya, bagaimana cara membayar mahar kepada istri yang sudah diceraikan? Tolong dijawab. Ya, silakan kelompok 5 untuk menjawab. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apabila si suami menceraikan istri tapi belum terbayar maharnya, dapat dibayar dengan dua ketentuan, yaitu pertama, jika si suami sudah menyentuh atau sudah melakukan hubungan dengan istrinya, maka wajib dibayar seluruh mahar yang telah diucapkannya pada saat akad. Dan yang kedua, jika si suami belum menyentuh si istrinya, maka dia wajib membayar separuh mahar dari yang telah dia ucapkan pada saat akad. Apakah ada dalil yang mewajibkan suami membayar separuh mahar? Apakah ada? Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 237 sudah dijelaskan bahwa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaktumuhunna min qabli an tamassahunna faqad faratum lahunna faridatan fanisfu ma faratum, yang artinya dan ketika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuhi padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. Ya, puas ya? Ya, Pak. Ya, mana aplausnya? Iya. Selesai ya? Hasil semua di sini. Semua hasil diskusi kelompok. Kemudian yang menyimpulkan ini tinggal satu sesuai dengan tugas kelompok. Ini yang di kesimpulan. Tapi kalau yang di sini semua tugas kelompok ada di sini. Selanjutnya, Ustadz berharap kepada kalian semua dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, tolong disiapkan masing-masing kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami tentang wali adalah bahwa keberadaan wali dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, karena wali adalah orang yang menyerahkan si pengantin wanita kepada si pengantin pria, dan tidak akan sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Makanya wali sangat penting. Iya, luar biasa. Mana aplausnya ya? Kemudian kelompok berikutnya, kelompok dari Ananda Alian, dipersilakan untuk menyimpulkan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah mahar atau bisa disebut dengan kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Iya. Suami kepada Istrinya. mahar tadi ya? Iya. Ya, luar biasa. Mana aplausnya? Kemudian berikutnya kelompok dari Ananda Daniel ya, untuk menyimpulkan materinya. Ya, materinya ini tentang hijab. Dipersilakan. Kesimpulan dari materi kami ialah hijab kabul. Maka
Tanpa ada ijab kabul, maka tidak akan sah pernikahan. Tanpa ijab kabul, Maka tidak akan sah pernikahan. Iya. Itu kesimpulannya. Iya, luar biasa. Ya, selanjutnya Ustadz akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Ya, di mana lembar kerja ini kalian diskusikan dari masing-masing kelompok, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Silakan nanti dijawab bersama teman-temannya ya. Ini lembar kerja, silakan Ananda Elsa. Kemudian yang terakhir kelompok Ananda Sakina. Itu silakan diamati, kemudian dijawab ya. Dijawab. Ada gambar di situ yang perlu kalian amati dan ada juga link dari YouTube. Kalian semua punya HP. Nanti silakan dibuka lewat HP-nya, ada fiturnya di situ. Link yang mengarah ke YouTube yang berhubungan dengan materi pelajaran kita tentang wali nikah, saksi, ijab kabul dan mahar. Jadi silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Setelah itu dikumpul. Disilakan, dikerjakan. Setelah tadi kalian sudah menyimpulkan, kemudian ya, kalian sudah mengisi lembaran kerja peserta didik, maka saat ini kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan pesan Ustadz pada pertemuan ke depan ini kita ada pembelajaran tentang taklid talak dan larangan pernikahan dalam Islam ya. Itu nanti Ustadz harapkan tugasnya itu kan kita buat dalam bentuk main mati. Tolong disiapkan ya, disiapkan supaya nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita langsung pelajari dan presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian Ustadz juga di sini berharap kepada kalian apa yang kita pelajari pada pertemuan ini untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan presentasi. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari Bapak pribadi karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahu musta'an, wassadiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.